Bayangkan sebuah negara yang dikepung sanksi ekonomi selama lebih dari 4 dekade, tidak memiliki akses ke teknologi jet tempur terbaru, dan secara geografis dikelilingi oleh pangkalan militer lawan, namun justru berani menantang langsung kekuatan militer terbesar di muka bumi, hingga membuat Washington berpikir berkali-kali sebelum menekan tombol perang. Tonton sampai akhir karena kita akan membedah bagaimana sebuah kekuatan regional di Timur Tengah berhasil meruntuhkan narasi tak terkalahkan Amerika Serikat melalui strategi yang tidak pernah diprediksi oleh para jenderal di Pentagon dan mengapa fenomena ini menjadi konsumsi yang sangat menarik bagi masyarakat di Indonesia. Dunia selama ini mengenal Amerika Serikat sebagai polisi global yang memiliki anggaran militer lebih dari 800 miliar dolar per tahun. Angka itu bukan sekedar statistik, melainkan manifestasi dari armada kapal induk yang menjelajahi samudra, ribuan hulu ledak nuklir, dan dominasi dolar yang bisa mencekik ekonomi negara manapun dalam semalam. Namun, di peta geopolitik saat ini, ada satu nama yang terus muncul sebagai batu sundungan utama, yaitu Republik Islam Iran. Bagi banyak orang di Indonesia, melihat Iran berdiri tegak melawan tekanan Donald Trump atau penerusnya bukan sekedar berita luar negeri biasa, melainkan sebuah narasi perlawanan Daud melawan Jalut, sebuah simbol di mana teknologi canggih tidak selalu berarti kemenangan mutlak. Mari kita bedah dari sisi geografis terlebih dahulu, karena geografi adalah takdir. Iran bukanlah negara yang mudah diinvasi. Jika kita membandingkan dengan Irak yang sebagian besar wilayahnya adalah gurun datar, Iran dilindungi oleh benteng alam berupa pegunungan Zagros yang membentang luas. Secara taktis, pegunungan ini adalah mimpi buruk bagi kavaleri lapis baja Amerika. Iran memahami bahwa mereka tidak akan pernah bisa menang dalam perang konvensional terbuka melawan jet tempur siluman F-22 atau F-35. Oleh karena itu, mereka membangun apa yang disebut sebagai strategi pertahanan berlapis. Mereka memanfaatkan celah sempit di Selat Hormuz, sebuah titik nadi ekonomi dunia, di mana sepertiga dari seluruh minyak bumi yang diangkut lewat laut harus melewati jalur ini. Dengan hanya menggunakan kapal-kapal cepat kecil yang dipersenjatai rudal dan ranjau laut murah, Iran mampu menyandara ekonomi global. Ini adalah perbandingan data yang gila. Sebuah kapal induk seharga belasan miliar dolar bisa dibuat lumpuh atau setidaknya dipaksa mundur hanya oleh ancaman ribuan drone bunuh diri yang harganya mungkin tidak lebih mahal dari sebuah mobil mewah di Jakarta. Ketertarikan masyarakat Indonesia pada isu ini sebenarnya berakar pada sentimen anti-mainstream. Ada kepuasan tersendiri ketika melihat narasi hegemoni Barat yang selama ini mendikte standar moral dan politik global, tiba-tiba menemui jalan buntu. Saat Donald Trump memerintahkan pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani pada awal tahun 2020, dunia menahan napas. Banyak yang mengira ini adalah akhir bagi Iran. Namun apa yang terjadi selanjutnya justru mengejutkan. Iran membalas dengan menghujani pangkalan militer Amerika di Al-Asad, Irak, dengan rudal balistik. Ini adalah pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, sebuah negara berani menyerang pangkalan Amerika secara terbuka dan mengakui tanggung jawabnya tanpa memicu perang skala penuh. Disinilah letak kekalahan narasi Amerika. Mereka yang biasanya sangat cepat melakukan pembalasan, justru memilih untuk menelan harga diri mereka demi menghindari konflik yang lebih besar. Masyarakat kita melihat ini sebagai bukti bahwa tatanan dunia sedang berubah. Kita tidak lagi hidup di dunia unipolar, di mana hanya ada satu matahari. Iran, dengan segala keterbatasannya, telah menunjukkan bahwa kedaulatan tidak bisa dibeli dengan sanksi. Mereka mengembangkan industri militer mandiri. Ketika dunia tertawa melihat desain drone mereka yang tampak sederhana, beberapa tahun kemudian drone-drone tersebut justru menjadi penentu di berbagai medan tempur internasional, membuktikan bahwa inovasi di bawah tekanan seringkali lebih mematikan daripada proyek militer berbiaya tinggi yang korup. Kalau kamu suka topik geografi dan negara seperti ini, jangan lupa subscribe channel kita ya, agar kita bisa terus menjelajahi sudut-sudut dunia yang penuh intrik ini bersama-sama. Berbicara soal perbandingan kekuatan, kita harus melihat data mengenai perang asimetris. Amerika Serikat menghabiskan triliunan dolar di Afghanistan dan Irak hanya untuk akhirnya ditarik mundur.
Iran mempelajari kegagalan tersebut dengan sangat teliti. Mereka tidak membangun pangkalan militer di luar negeri yang memakan biaya besar, melainkan membangun jaringan pengaruh atau yang mereka sebut sebagai poros perlawanan. Dari Lebanon, Suriah, hingga Yaman, Iran menciptakan kedalaman strategis yang membuat lawan-lawannya berpikir bahwa menyerang Teheran berarti menyulut api di seluruh kawasan. Ini adalah catur geopolitik yang sangat jenius sekaligus berbahaya. Di Indonesia, narasi Iran yang dianggap berhasil mempermalukan Amerika seringkali dikaitkan dengan semangat kemandirian. Kita melihat bagaimana sebuah bangsa bisa bertahan meskipun aksesnya ke sistem keuangan global diputus. Iran tidak bisa menggunakan SWIFT. Mereka tidak bisa menjual minyaknya secara bebas di pasar internasional. Namun mereka tetap bisa meluncurkan satelit ke luar angkasa dan mengembangkan teknologi nuklir. Bagi audiens di tanah air, ini adalah pengingat bahwa ketergantungan pada satu kekuatan besar bukanlah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Ada semacam rasa bangga melihat negara dari Global South atau negara berkembang mampu berkata tidak pada tekanan negara adidaya. Namun, kita juga harus melihat dari sisi objektif sebagai penjelajah dunia dan ahli geopolitik. Kekalahan Amerika di sini bukan berarti mereka menjadi lemah secara fisik, melainkan mereka kehilangan pengaruh moral dan efektivitas gertakan mereka. Ketika sanksi yang paling berat sekalipun gagal mengubah perilaku sebuah negara, maka sanksi tersebut kehilangan taringnya. Dan ketika sebuah negara adidaya tidak lagi ditakuti, maka struktur keamanan dunia akan bergeser. Iran telah berhasil menciptakan preseden bahwa kekuatan militer asimetris dan ketahanan mental nasional bisa mengimbangi keunggulan teknologi. Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan Amerika adalah petinju kelas berat dengan otot besar dan pukulan mematikan yang selalu memenangkan pertandingan di ring resmi. Sementara itu, Iran adalah praktisi bela diri jalanan yang tidak mau masuk ke ring, tapi dia tahu setiap sudut gang sempit, tahu cara menggunakan benda di sekitarnya untuk bertahan, dan yang paling penting, dia tidak keberatan untuk terluka, asalkan lawan besarnya juga merasa kesakitan. Dalam jangka panjang, si petinju kelas berat akan kelelahan karena biaya perawatannya mahal, sementara si petarung jalanan sudah terbiasa hidup susah. Itulah gambaran singkat mengapa strategi tekanan maksimum Amerika Serikat terhadap Iran seringkali dianggap gagal total. Ketertarikan masyarakat Indonesia juga dipicu oleh media sosial. Di era informasi ini, narasi tidak lagi dikuasai oleh kantor berita barat seperti CNN atau BBC. Orang-orang bisa melihat perspektif dari berbagai sisi, termasuk bagaimana Iran memanfaatkan media sosial untuk menunjukkan sisi kemanusiaan dan kepahlawanan versi mereka sendiri. Perbandingan data antara apa yang dijanjikan Amerika sebagai demokrasi dan apa yang terjadi di lapangan seringkali menjadi bahan diskusi hangat di kolom komentar netizen Indonesia. Ada ketidaksukaan kolektif terhadap standar ganda, dan Iran seringkali diposisikan sebagai pihak yang berani menunjuk tepat di depan muka standar ganda tersebut. Studi kasus yang paling menarik adalah bagaimana Iran menangani penyitaan kapal tanker. Ketika kapal mereka ditahan di Gibraltar, mereka tidak hanya protes di PBB, mereka langsung membalas dengan menyita kapal tanker Inggris di Teluk Persia. Strategi mata ganti mata ini sangat jarang dilakukan oleh negara-negara lain karena takut akan konsekuensi ekonomi. Namun bagi Iran, kehilangan ekonomi adalah hal biasa, tapi kehilangan kehormatan adalah kehancuran. Karakteristik ini sangat menarik bagi orang Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kedaulatan dan harga diri bangsa. Jadi, apakah ini berarti Amerika Serikat telah benar-benar kalah? Dalam konteks pengaruh absolut, jawabannya adalah iya. Mereka tidak lagi bisa memaksakan kehendak tanpa perlawanan berarti. Geopolitik masa depan bukan lagi tentang siapa yang punya senjata paling banyak, tapi siapa yang paling mampu bertahan dalam tekanan jangka panjang dan siapa yang memiliki strategi paling fleksibel di lapangan. Iran telah memberikan cetak biru bagi negara-negara regional lainnya, bahwa menjadi sekutu atau tunduk pada negara adidaya bukanlah satu-satunya pilihan di atas meja. Dunia sedang bergerak menuju multipolaritas, di mana kekuatan-kekuatan regional seperti Iran, Turki, Brasil, dan tentu saja Indonesia akan memiliki suara yang lebih dominan di masa depan. Ketertarikan kita pada narasi kekalahan Amerika atas Iran sebenarnya adalah cerminan dari harapan kita sendiri untuk melihat dunia yang lebih adil, di mana tidak ada satu negara pun yang bisa merasa menjadi hakim, juri, sekaligus eksekutor bagi bangsa lain. Kita belajar bahwa di balik peta dunia yang statis, ada dinamika kekuatan yang terus berdejolak, di mana kecerdikan strategis seringkali bisa mengalahkan kekuatan fisik yang masif. Setelah melihat bagaimana strategi asimetris Iran mampu mengimbangi kekuatan militer dan ekonomi Amerika Serikat, menurut kalian,
Apakah Indonesia juga harus mulai membangun strategi kemandirian militer dan ekonomi yang serupa agar tidak mudah ditekan oleh kekuatan global? Ataukah kita tetap harus bermain aman dalam aliansi internasional yang ada sekarang? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar karena saya ingin tahu sudut pandang kalian tentang masa depan posisi geopolitik negara kita di tengah persaingan raksasa ini. Itulah gambaran besar mengapa narasi ini begitu kuat, dan mengapa geografi tetap menjadi kunci utama dalam memahami konflik antar bangsa. Dunia ini terlalu luas untuk dilihat dari satu kacamata saja, dan setiap negara memiliki caranya sendiri untuk menuliskan sejarah perlawanan mereka. Sampai jumpa di penjelajahan fakta dunia berikutnya. Tetaplah kritis dan teruslah menjelajah.